Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Bunga Pranarasafani, Rinda Setiawati, Dinda Rizky Patricia, Anna Mulisa Gusti Aulia, Rizka Firlia, Grace Anggun Siagian, Lutfi Maulana, Muhammad Yudhistira, Imam Arji Salam, Putri Indah Cahyaningsih, dan Zulfa Salsabila Khair. Di sini kami akan menjelaskan tentang derivat asam karboksilat yaitu nitril. Pertama yang akan dijelaskan adalah sifat dan struktur, kemudian tata nama senyawa, yang ketiga contoh pemanfaatan, yang keempat reaksi kimia, yang kelima adalah pembuatan. Nitril adalah senyawa organik yang memiliki gugus C rangkap 3N, kelompok fungsional. Nitril banyak ditemukan pada senyawa yang bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat yang dimiliki dari senyawa nitril. Yang pertama, nitril adalah senyawa organik yang memiliki gugus fungsional C rangkap 3N. Yang kedua, senyawa nitril memiliki gaya van der Waals berupa dipol-dipol permanen yang sangat kuat. Gaya inilah yang menyebabkan nitril memiliki titik didih yang sangat tinggi. Sifat yang ketiga, nitril memiliki titik didih yang tinggi. Yang membuat senyawa nitril memiliki titik didih yang tinggi adalah karena nitril merupakan senyawa polar. Sifat yang keempat, nitril bersifat polar. Sifat yang kelima, senyawa nitril yang mengandung sedikit karbon atau lebih kurang dari 5, maka berwujud cair pada suhu kamar. Sifat yang keenam, senyawa organik yang mengandung beberapa gugus nitril dikenal sebagai sianokarbon. Sifat yang ketujuh, senyawa nitril tidak dapat membentuk ikatan hidrogen dengan sesama molekulnya, karena pada gugus Cn tidak memiliki atom H yang dapat membentuk ikatan hidrogen dengan N. Tetapi, ketika dilarutkan ke dalam air, maka ikatan hidrogen tersebut akan terbentuk dengan molekul air. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang struktur nitril. Nitril yaitu senyawa yang apabila dihidrolisis akan menghasilkan asam karboksilat. Nitril adalah senyawa organik yang memiliki gugus fungsional C rangkap 3N. Dalam sistem tata nama IUPAC, nitril dibuat nama berdasarkan rantai induk alkananya. Atom C yang terikat pada atom N juga termasuk ke dalam rantai induk, sehingga penulisannya adalah nama alkana ditambah akhiran nitril. Rumus umum nitril adalah R C rangkap 3N. Contoh struktur nitril yang pertama, CH3C rangkap 3N. Maka nama IUPAC-nya etana nitril. Contoh kedua, C6H5C rangkap 3N, maka nama IUPAC-nya benzonitril. Contoh selanjutnya, CH3CH2 CH CH3 CH2 CH2 Cn. Jika senyawa nitrilnya memiliki cabang, maka kita harus menentukan dulu rantai induknya, yaitu rantai terpanjang yang mengandung gugus Cn. Penomoran dimulai dari atom C gugus Cn. Cabang berupa metil berada pada cabang keempat, sehingga dinamai 4-metil. Karena rantai induk karbon berjumlah 6 disebut heksana, maka nama IUPAC-nya 4-metil heksana nitril. Senyawa anorganik yang mengandung gugus C rangkap 3N tidak disebut nitril, melainkan sianida. Meskipun nitril dan sianida berasal dari garam sianida, tetapi sebagian besar nitril hampir tidak beracun. Sekarang kita masuk ke penamaan nitril atau tata nama nitril. Cara IUPAC itu nitril diberi nama sesuai dengan aturan penamaan alkana, yaitu nama alkana plus nitril. Kemudian jika senyawa nitril memiliki cabang, jadi cara menamainya itu kita tentukan terlebih dahulu rantai induknya. Rantai induknya itu bisa kita lihat dari rantai terpanjang yang mengandung gugus Cn. Lalu penomorannya dimulai dari atom C gugus Cn. Kita lihat contohnya. Ada C3Cn. Disebut sebagai etana nitril. Kenapa ada etana nitril? Karena ada dua gugus atom C pada CH3 CnCH3.
Terus yang kedua itu CH3, CH2, CH2, Cn. Disebut butananitril karena ada 4 atom C. Lalu jika gugus R-nya itu adalah senyawa benzena, jadi karbon yang pada gugus Cn tidak dihitung sebagai alkana, melainkan disebut sebagai karbo. Nah, contohnya benzalkarbonil. Terus itu nama trivial dari senyawa nitril sama dengan aturan asam karboksilat. Namun kata asamnya itu dihilangkan, diganti dengan akhirannya at atau bisa dengan O nitril. Contohnya CH3 Cn itu disebut asetonitril sesuai dengan penamaan nama trivial asam karboksilat. Terus yang kedua itu CH3 CH2 CH2 Cn butyronitril. Terus ada gugus senyawa benzena disebut benzonitril. Seperti itu. Pemanfaatan senyawa nitril. Senyawa nitril dapat dimanfaatkan dalam bidang pangan, yaitu dalam pembuatan asam cuka, pembuatan yogurt, dan pembuatan pengawet makanan maupun minuman. Asam asetat adalah bahan baku pembuatan asam cuka pada industri pangan. Selain memanfaatkan proses fermentasi yang dilakukan oleh bakteri, proses produksi asam asetat dapat dilakukan dengan memanfaatkan proses biotransformasi dengan enzim nitril. Biotransformasi itu sendiri adalah perubahan atau modifikasi senyawa kimia oleh enzim atau sel mikrob. Begitu pula dengan asam laktat. Asam laktat adalah bahan baku pembuatan yogurt atau susu asam yang umumnya senyawa ini banyak dihasilkan dari proses fermentasi bakteri. Namun ternyata dapat pula dihasilkan melalui proses biotransformasi dengan enzim nitrilase. Selain itu, asam benzoat adalah senyawa kimia yang banyak digunakan sebagai bahan pengawet makanan maupun minuman. Yang umumnya senyawa ini dihasilkan melalui sintesis organik bahan kimia. Namun, dengan bantuan proses biotransformasi enzim nitrilase, senyawa ini dapat diproduksi secara optimum dengan bantuan mikroba. Lalu, selain dalam industri pangan, sianida atau nitril juga banyak digunakan dalam obat-obatan. Nah, nitril atau sianida ini memiliki sifat yang sangat beracun. Sebagian besar orang mempertanyakan bagaimana bisa senyawa dengan toksisitas yang tinggi dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku obat. Namun, dengan teknik biotransformasi itu tadi dan bantuan reaksi biokimiawi enzimatis, hal tersebut sangat mungkin dilakukan. Peranan enzim nitrilase sangat penting di sini karena mampu mengubah substrat nitril atau sianida menjadi senyawa asam karboksilat dan amonia yang relatif tidak toksik bagi tubuh. Lalu kelompok nitril dalam obat-obatan. Yang pertama adalah vildagliptin. Vildagliptin ini adalah obat antidiabetik yang mengandung aminonitril yang baru-baru ini dirilis. Antidiabetik itu sendiri adalah sediaan obat yang digunakan untuk mengatasi kelainan-kelainan yang diakibatkan oleh kelebihan kadar glukosa dalam darah atau yang biasa kita sebut dengan diabetes mellitus. Vildagliptin ini merupakan obat antidiabetik golongan penghambat DPP-4. Obat ini menghambat aktivasi GLP-1 atau glucagon-like peptide yang merupakan senyawa asam amino berjumlah 30 yang diproduksi oleh sistem pencernaan. Kandungan obat ini juga menghambat GIP atau gastric inhibitory peptide untuk melepaskan sekresi insulin dari sel beta, sehingga dapat menekan kadar glukagon melalui sel alfa di pankreas. Lalu yang kedua adalah letrozol. Letrozol adalah inhibitor aromatase yang digunakan dalam pengobatan kanker payudara responsif hormon setelah operasi. Inhibitor aromatase itu berfungsi untuk menghentikan produksi estrogen pada wanita yang mengalami fase
menopause. Karena beberapa kanker payudara itu dapat tumbuh lebih cepat karena hormon alami yang disebut dengan estrogen. Jadi, cara kerja dari letrozol ini menurunkan jumlah estrogen yang diproduksi tubuh dan membantu memperlambat atau memutarbalikkan pertumbuhan kanker payudara. Menjelaskan pemanfaatan nitril. Yang selanjutnya yaitu persiazin. Nah, struktur persiazin merupakan sebuah antipsikotik yang dipelajari dalam pengobatan candu ketergantungan. Nah, antipsikotik sendiri merupakan golongan obat yang digunakan dalam penanganan gangguan mental. Nitralase adalah salah satu jenis enzim penghidrolisa senyawa nitril. Substrat utama dari enzim ini adalah indol 3-acetonitril. Dan senyawa ini kemudian akan diubah menjadi indol 3-asam asetat. Nitril terdapat di alam dalam jumlah yang sangat besar dalam bentuk sianoglikosida. Senyawa ini banyak digunakan sebagai pembentuk polimer dan senyawa kimia lainnya. Oleh karena itu, enzim nitrilase menjadi salah satu enzim yang banyak dikembangkan saat ini. Enzim ini dapat ditemukan pada tanaman, hewan, dan fungi. Enzim-enzim ini tidak membutuhkan ion logam atau gugus prostetik sebagai kofaktornya. Nah, enzim nitralase juga dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan berdasarkan spesifitas substratnya, yaitu alifatik yang merupakan senyawa organik yang tidak mempunyai gugus fenil, kemudian aromatik yang merupakan hidrokarbon dengan ikatan tunggal atau ikatan ganda di antara atom karbon, dan yang ketiga arilacetonitrilase. Aktivitas nitralase dapat dianalisis dengan menggunakan high performance liquid chromatography atau HPLC dan infrared spectroscopy atau FTIR. Untuk yang selanjutnya yaitu citalopram. Citalopram merupakan obat antidepresan dari kelas serotonin reuptake inhibitor selektif. Citalopram memiliki persetujuan administrasi makanan dan obat untuk mengobati depresi berat yang diterima dan diresepkan untuk kondisi lain. Untuk pemanfaatan senyawa nitril yang terakhir yaitu fadrozol. Nah, fadrozol ini merupakan inhibitor aromatase nonsteroid yang selektif. Untuk fungsinya sendiri sama seperti letrozol, yaitu untuk pengobatan kanker payudara. Saya akan menjelaskan hidrolisis nitril dalam keadaan basa. Pertama-tama kita harus mengetahui nitril itu apa. Nitril adalah derivat dari asam karboksilat yang memiliki gugus fungsi C dan N, RCN lebih tepatnya. Di sini, reaksi yang terjadi adalah hidrolisis. Hidrolisis adalah reaksi yang menggunakan antara pemisahan H2O menjadi OH- dan H+. Saya akan menjelaskannya dengan menggunakan contoh. Contoh yang di sini yang kita paparkan adalah acetonitril. Acetonitril pertama-tama seperti pada digambar akan bereaksi kepada OH- dan akan mengadisi atau memutuskan rangkap pada C dan N sehingga menjadi rangkap 2. Dan OH- akan berikatan pada C. Selanjutnya,
Sisa H tadi, OH- dan H+, H+-nya akan berikatan dengan N, sehingga menjadi CH3COH NH, seperti pada di gambar. Dan selanjutnya, OH yang menempel pada C atau berikatan pada C hanya akan ditarik oleh N, dan sedangkan O-nya tetap pada C. Yang itu mengakibatkan terputusnya rangkap 2 pada C dan N dan berpindah rangkap 2 pada C dan O. Itu adalah cikal bakal akan menjadi gugus fungsi asam karboksilat. Selanjutnya, OH- yang lainnya atau dari H2O yang lainnya akan berikatan pada C juga. Yang pertama, O yang pertama tidak memiliki H, sedangkan O yang baru dia masih memiliki H, jadi OH. OH itu akan berikatan pada C. Jadi, seperti pada di gambar, CH3COO, dia memiliki 2 O, satunya tidak memakai H, satunya memiliki H, satunya berikatan rangkap, dan satunya tidak. Dan pada akhirnya akan berpisahlah 2 senyawa, yaitu asam karboksilat dan amonia yang terbentuk seperti pada di gambar. Berikut adalah reaksi kimia nitril pada kondisi basa. Pada dasarnya, pembuatan asam karboksilat melalui senyawa nitril dapat dilakukan dengan menghidrolisis senyawa dalam keadaan asam maupun basa. Dalam keadaan asam, senyawa nitril akan diubah menjadi NH4 atau amonium, dan dalam keadaan basa, atom N akan diubah menjadi NH3 atau amonia. Sebagai contoh, di sini saya mempunyai C6H5CN atau benzonitril ditambahkan 2H2O dalam senyawa, maka reaksi yang terjadi akan membentuk C6H5COO negatif dan NH4 positif. Kemudian ditambahkan kondisi asam dengan memberikan larutan HCl. Maka reaksi yang terjadi setelahnya adalah akan terbentuk senyawa C6H5COOH plus NH4 plus Cl negatif. Atom hidrogen dalam Cl ini akan tertarik ke dalam C6H5COO negatif karena C6H5COO negatif lebih bersifat ke elektronegatif, sedangkan atom hidrogen sendiri kita tahu bahwa bermuatan positif. Maka dia akan lebih tertarik kepada senyawa yang memiliki atom negatif. Bentukan senyawa nitril. Sebelum masuk ke pembentukan, tentunya kalian tahu kan, nitril itu senyawa organik yang memiliki gugus fungsional Cn. Namun, ada juga senyawa anorganik yang mengandung gugus Cn, tetapi dia bukan nitril. Contohnya sianida. Meskipun nitril dan sianida dapat berasal dari garam sianida, sebagian besar nitril nyaris tidak beracun. Kelompok Cn dapat ditemukan dalam banyak senyawa, beberapa senyawa diantaranya berupa gas dan lainnya. Gugus siano terdapat juga dalam bentuk garam dan polimer, dan juga ada yang bersifat kovalen, molekuler, dan ionik. Ikatan rangkap 3 karbon nitrogen dari sianida organik atau nitril dapat dihidrolisis menjadi gugus karboksil. Reaksi ini berlangsung dalam keadaan asam maupun basa.
Bila dalam suasana asam, atom nitrogen dari sianida dikonversi menjadi ion amonium, sedangkan dalam suasana basa, nitrogen dikonversi menjadi amonia dan produk organik yaitu garam karboksilat yang perlu dinetralkan dalam langkah terpisah menjadi asam. Kalian bisa lihat pembuatan nitril itu dalam suasana asam dan basa. Nah, nitril juga dapat dibentuk melalui substitusi nukleofilik atau SN2 antara anion Cn dan alkil halida primer. Seperti pada contoh isobutil bromida ditambah NaCN dengan katalis SN2, dia akan menghasilkan 3-metil butananitril atau isovaleronitril plus NaBr. Kemudian, aril nitril paling baik dibuat dari garam diazonium. Seperti pada contoh pembentukan anilina dengan katalis NaNO2HCl, dia akan membentuk benzanan diazonium klorida. Kemudian akan membentuk kembali dengan menggunakan katalis CuCN plus KCN akan menghasilkan benzonitril. Kemudian yang ketiga, dehidratasi terhadap amida primer menggunakan SOCl2 atau P2O5 atau anhidrida asetat. Hal ini merupakan prosedur umum pembuatan nitril. Di dalam contoh terdapat 2 etil heksanamida akan direaksikan dengan SOCl2 dan benzena. Gugus amida yang direaksikan dengan SOCl2 akan menghasilkan gugus Cn. Mengapa? Karena pada gugus hidroksil di amida, jika direaksikan dengan SOCl2 akan menghasilkan H2O dan akan menghasilkan 2 etil heksananitril plus H2O atau air. Amoksidasi. Dalam amonoksidasi, hidrokarbon sebagian teroksidasi dengan adanya amonia. Konversi ini dilakukan dalam skala besar untuk akrilonitril. Contohnya, CH3CH rangkap 2CH2 ditambah 3/2O2 ditambah NH3 menjadi NCCH rangkap 2CH2 ditambah 3H2O. Sebuah produk samping dari proses ini adalah asetonitril. Kebanyakan turunan dari benzonitril serta isobutylonitril disusun oleh amoksidasi. Yang kedua, hidroksianasi. Contohnya adalah produksi adiponitril dari 1,3 butadiena. Yang ketiga, halida organik dan garam sianida. Nitril dapat dibuat dengan berbagai metode lain. Misalnya, alkil halida menjalani substitusi nukleofilik alifatik dengan logam alkali sianida dalam sintesis nitril Kolbe. Nitril aril disiapkan di Rosenmund-von Braun sintesis. Yang keempat, sianohidrin. Para sianohidrin adalah kelas khusus nitril yang dihasilkan dari penambahan sianida logam untuk aldehida dalam reaksi sianohidrin. Karena polaritas dari karbonil organik, reaksi ini tidak memerlukan katalis seperti hidroksianasi alkena. Yang kelima, dehidrasi amida dan oksimase. Nitril dapat disiapkan oleh dehidrasi primer amida. Banyak reagen yang tersedia, tapi kombinasi etil diklorofosfat dan DBU hanya salah satu dari mereka dalam konversi ini, yaitu benzamida ke benzonitril. Ya, hanya itu yang dapat kelompok kami jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.